Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk menonton video ini. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini pencari ilmu akan menyampaikan dan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan fitnah Dajjal. Simak sampai akhir, jangan di-skip. Terima kasih. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedatangan fitnah Dajjal akan terjadi pada hari kiamat. Fitnah Dajjal sendiri disebut sebagai fitnah terbesar yang ada sejak Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Sebagai penyebar fitnah terbesar di seluruh muka bumi, Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Mengutip situs Kemenak Majalengka, kelompok yang dimaksud adalah orang Yahudi, setan dan jin, orang yang bermaksiat, orang dengan orientasi seksual menyimpang, wanita akhir zaman, dan kelompok Khawarij. Lantas, apa yang dimaksud dengan fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal memiliki beberapa definisi yang kurang lebih sama. Fitnah Dajjal dapat merujuk pada arti dari namanya. Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjala yang bermakna menutupi sesuatu. Menurut Kamus Lisanul Arab, ada beberapa pendapat perihal definisi dari namanya tersebut. Pertama, ada pendapat yang menyebutkan bahwa arti menutupi tersebut karena ia sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Pendapat lain menyebutkan bahwa karena ia menutupi bumi dengan bilangannya yang besar. Lalu, ada pula yang mengatakan bahwa dirinya menutupi manusia dengan kekafiran. Demikian banyaknya penafsiran kata Dajjal ini, Ustaz Halilur Rahman El-Mahfan dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat menyebut, pendapat yang paling kuat adalah merujuk pada manusia keturunan Yahudi Madinah. Dikutip dari buku Negeri Akhirat tulisan Ahmad Taufik menukil dari keterangan Abi Umamesh Al-Bahili radhiyallahu berkata, "Pada suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada kami bahwa suatu saat nanti semua manusia akan menghadapi fitnah Dajjal, yang menjadi fitnah terbesar bagi umat manusia selama usia dunia ini. Allah Ta'ala tidak pernah mengutus seorang nabi pun kecuali untuk melindungi umatnya dari bahaya Dajjal. Dan aku adalah nabi yang terakhir, dan kamu semua adalah umat terakhir, sehingga Dajjal tidak akan muncul di hadapan kamu semua. Jika kabar tentang Dajjal datang kepada kamu dan saat itu aku masih hidup, maka aku akan melindungi kamu dari fitnah tersebut, dan setelah mengetahui kurang lebih bagaimana Dajjal datang dan gambaran fitnahnya. Terdapat doa yang bisa kita amalkan agar kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Doa agar dijauhkan dari fitnah Dajjal. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fikul Islam wa Adilatuhu Jilid 2, ada bacaan doa agar terhindar dari fitnah Dajjal yang dapat disisipkan saat salat. Tepatnya pada saat tahiyat akhir setelah membaca sholawat Nabi dan sebelum salam. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salatnya pernah membaca doa berikut untuk melindungi dari fitnah Dajjal. Berikut doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dilindungi dari fitnah Dajjal. Allahumma inni auzubika min atzabi jahannama wa min atzabil kabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, ada doa yang dinukil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menganjurkan Muslim untuk memanjatkan doa setelah selesai membaca bacaan dalam tahiyat akhir. Doa ini ditujukan untuk memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa neraka, azab kubur, bencana, dan fitnah Dajjal. Berikut doa yang dinukil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berilah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Hadis riwayat Bukhari.
Di samping itu, dikutip dari Ustadz C. Abdul Wali dalam buku 40 Alasan Anda Menghafal Al-Quran, ada cara lain yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal, yakni dengan menghafal 10 ayat dari awal al-akhir surah Al-Kahfi. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Ad-Darda, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Ahmad. Tanda-tanda keluarnya Dajjal. Dikutip dari buku Fitnah dan Petaka Akhir Zaman oleh Abu Fatihah Al-Adnani, ada penjelasan hadits Tamim Ad-Dari yang menjelaskan tanda-tanda munculnya Dajjal. Tanda-tanda tersebut yakni, ketika pohon-pohon kurma di desa Nahl Baisan di Palestina tidak lagi menghasilkan buah, Danau Tabaria di Palestina mengering, dan mata air Sugar di Syria yang biasanya mengairi perkebunan di sekitarnya juga mengalami kekeringan. Lebih lanjut dijelaskan, pada zaman ketika Dajjal muncul, dunia akan menghadapi kekacauan yang luar biasa. Ketidakadilan akan menimpa setiap muslim, dan peperangan akan terus berlangsung tanpa henti. Masa Dajjal ini akan menjadi era peperangan dan kekejaman. Meskipun Al-Mahdi telah hadir, namun keadilan masih sulit untuk ditegakkan. Al-Mahdi harus menghadapi banyak musuh dan lawan yang harus ditumpas, sementara kekuatannya terbatas. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai Al-Mahdi, dia akan tinggal di bumi selama sekitar 7, 8, atau 9 tahun. Di tengah masa itu, Dajjal akan muncul dan menetap di dunia. Oleh karena itu, cara sederhana untuk mengetahui kapan Dajjal akan muncul adalah dengan memperhatikan kedatangan Al-Mahdi. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan fitnah Dajjal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.